Perkenalkan, nama saya Nur Ikhwan Saputra, dosen Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saya berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 Teknik Industri. Menjadi dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, saya telah menempuh beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah Fisika Dasar 1 dan 2, Pengendalian Persediaan, Ergonomi, dan Perancangan Sistem Kerja 1 dan 2, serta Ekonomi Teknik. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengendalian Persediaan. Pengendalian persediaan merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknik Industri yang berada pada semester 6 dengan memiliki bobot 2 SKS. Pengendalian persediaan itu sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang upaya dalam menjaga penyediaan sumber daya dan barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan guna untuk bertujuan memastikan proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, tidak hanya itu, bahwa kegiatan ini juga bertujuan agar bisa menjaga ketersediaan barang atau bahan baku yang ada di perusahaan tersebut, dan juga perusahaan ini juga dapat meminimalisir biaya persediaan yang sangat tinggi. Adapun mata kuliah persyarat untuk mata kuliah pengendalian persediaan ini, mahasiswa diharuskan telah lulus mata kuliah ekonomi teknik. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah pengendalian persediaan ini, yang pertama adalah mampu mengidentifikasi dan memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, dan eksperimental. Terus kemudian CPL yang kedua, menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Nah, berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah pengendalian persediaan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai fungsi persediaan di dalam perusahaan dan dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan persediaan di perusahaan secara efektif dan efisien. Terus kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan berbagai teknik dan mengontrol dan mengelola persediaan. Terus kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perancangan sistem persediaan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, ada pun beberapa materi kuliah yang kami sajikan, ialah yang pertama, ada konsep manajemen persediaan. Yang kedua adalah jenis-jenis persediaan, perhitungan biaya persediaan. Yang ketiga, penilaian persediaan dan administrasi persediaan. Keempat, pengukuran kinerja manajemen persediaan serta menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis. Kelima, safety stock, reorder point, dan jumlah persediaan yang maksimum. Yang keenam, pengendalian persediaan dengan sistem P, sistem Q, dan sistem MRP atau Material Requirement Planning. Terus yang kemudian ketujuh, pengendalian persediaan dengan konsep just in time. Yang terakhir adalah manajemen pergudangan. Adapun referensi-referensi yang kami gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah Richard Tersin, Principle of Inventory and Materials Management. Kemudian yang kedua ada Inyuman Pujawan, Supply Chain Management. Kemudian ada Arnold, Introduction to Materials Management. Proses pembelajaran pada mata kuliah pengendalian persediaan ini dilakukan dengan metode blended learning dengan memadukan pembelajaran secara luring dan secara daring. Nah, pembelajaran secara luring atau luar jaringan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi, serta membentuk kelompok diskusi di antara mahasiswa untuk membahas, menganalisis studi kasus industri manufaktur yang berkaitan dengan pengendalian persediaan. Kemudian pembelajaran secara daring dilakukan dengan metode aplikasi dan bantuan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, serta Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia yang disebut dengan Kalam. Pada LMS Kalam, mahasiswa-mahasiswi akan join ke dalam kelas sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan.
Kemudian pada Kalam, proses perkuliahan dilakukan dengan forum diskusi dan video conference, dan juga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen secara daring maupun luring pada learning management system dengan akun masing-masing mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Untuk mengumpulkan tugas secara daring juga dapat dilakukan di dalam learning management system sesuai dengan kelas atau kuliah yang mereka telah ikuti. Kemudian dosen akan memberikan tugas dan kemudian dosen akan memberikan penilaian pada akun masing-masing mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu juga kami memiliki grup WhatsApp yang sewaktu-waktu mahasiswa dapat berdiskusi setelah jam atau mata kuliah perkuliahan selesai. Selanjutnya, proses perkuliahan tentu ada sistem penilaian, di mana sistem penilaian perkuliahan di awal kami telah memperkenalkan pada kontrak perkuliahan, di mana dalam menyampaikan beberapa hal terkait proses penilaian dalam mata kuliah ini. Beberapa hal pokok yang menjadi prioritas penting dalam sistem penilaian kami, yang pertama yaitu penilaian kehadiran dan partisipasi mahasiswa baik daring maupun luring sebesar 5%. Latihan di kelas serta penugasan diberi 10%. Ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 30% dan ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 35%. Nah, sistem penilaian kami lakukan secara transparan dan memberikan nilai secara langsung pada tugas dan hasil ujian mahasiswa pada learning management system Kalam, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah pengendalian persediaan. Kemudian kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pengendalian persediaan yang akan saya lakukan. Check it out. Sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Baik, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan adik-adik sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini untuk perkuliahan kita untuk mata kuliah pengendalian persediaan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang economic order quantity, terus kemudian service stock dan reorder point. Nah, tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian tentang pemahaman pengendalian persediaan itu sendiri. Nah, di dalam pengendalian persediaan itu sendiri sebenarnya apa yang menjadi poin penting kenapa kegiatan ini harus dilakukan? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Menjamin arus atau menjaga stabilitas di bagian produksi Pak. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Jadi kita akan masuk ke dalam materi persediaan dengan 3 sub materi. Yang pertama adalah economic order quantity, service stock, terus kemudian dengan reorder point. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena supaya dapat menjaga biaya keseluruhan yang terkait dengan persediaan, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, kenapa juga bahwa kita katakan pengendalian persediaan itu sangat penting ya untuk dunia manufaktur dan perusahaan dagang, karena ini sebagai komponen aktiva lancar, yang artinya persediaan yang digunakan dalam jangka waktu tertentu gitu. Kebijakan yang diterapkan dalam persediaan itu sendiri ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk menjamin kelancaran proses produksi, tadi sudah disebutkan oleh teman kita. Terus kemudian yang kedua dapat dijangkau oleh dana yang tersedia. Yang terakhir adalah jumlah pembelian optimal.
Artinya berapa persediaan yang maksimal kita dan berapa persediaan yang minimal yang bisa kita siapkan. Nah, dalam kebijakan inventory ada beberapa faktor-faktor yang kita pertimbangkan dengan menggunakan analisis economic order quantity. Apa sih analisis economic order quantity itu? Analisis economic order quantity adalah analisis kuantitas pemesanan yang optimal. Jadi kita akan lanjut ke dalam proses economic order quantity. Tetapi sebelum kita melakukan analisis menggunakan EOQ, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada keputusannya dan kemudian ada asumsinya. Penggunaan EOQ harus menggunakan asumsi. Yang pertama adalah keputusannya bahwa jumlah material harus pada saat barang tersebut dibeli kembali, artinya replacement cycle-nya itu harus pas jumlahnya. Terus kemudian yang kedua adalah kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Nah, itu tadi reorder point. Kapan kita melakukan pemesanan kembali? Oke. Dan asumsi dari economic order quantity itu ada beberapa. Yang pertama, jumlah kebutuhan materialnya sudah dapat kita tentukan, artinya berapa sih sebenarnya yang harus kita pesan. Terus kemudian yang kedua, penggunaan material harus selalu pada tingkat yang konstan, artinya kontinu. Ada dua biaya penting yang harus kita ketahui. Siapa yang bisa untuk menyebutkan dua biaya tersebut? Siapa? Silakan. Biaya pemesanan dan biaya Ada biaya pesan dan biaya simpan. Ada biaya pesan dan ada biaya simpan. Berarti ada dua biaya penting, komponen penting. Nah, biaya simpan dan biaya pesan ini kan terbagi lagi. Dan seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam konsep inventory. Nah, di konsep persediaan ini kita akan menghitung berapa sih sebenarnya jumlah inventory rata-rata yang kita butuhkan. Nah, di sini ada contoh kasus yang kita bisa perlihatkan bahwa jika perusahaan merencanakan untuk membeli bahan baku sekali saja dalam satu periode dengan besar rata-rata persediaannya, ya, rata-rata inventory-nya itu sama dengan, jadi kita akan katakan bahwa dia akan melakukan satu kali pesan, D-nya adalah satu kali pesan dengan inventory rata-rata, ya, atau yang kita sebut dengan Royal Hand itu adalah 50% dari jumlah yang dibeli. Maka jika ada kasus seperti ini, pembelian untuk penggunaan 1 tahun, jadi untuk 1 tahun sama dengan 12.000 unit. Kemudian untuk penggunaan bahan baku per bulan itu sama dengan 1.000 unit. Oke, 12.000 dan 1.000 unit. Terus kemudian berdasarkan data ini jumlah inventory-nya itu rata-rata 50%. Maka kita dapatkan untuk inventory rata-ratanya sama dengan 50% dikali dengan 12.000 atau sama dengan rata-rata yang disimpan adalah 6.000 unit. Nah, itu untuk menentukan persediaannya. Terus kemudian apabila dalam satu periode dilakukan pembelian lebih dari 1 kali, artinya dia bukan 1 kali lagi, lebih dari 1 kali, maka pola inventory akan berubah dan rata-ratanya juga akan berubah. Nah, kalau seandainya tadi dikatakan bahwa kebutuhannya tetap 12.000, ya, terus kemudian dia melakukan pembelian, jumlah pembeliannya itu adalah 4 kali. Berarti kalau kita ingin mengetahui frekuensi, N sama dengan frekuensinya berapa? D per Q, atau rata-rata pemesanan. Berarti kita akan mendapatkan 12.000 dibagi 3.000 atau sama dengan 4 kali pesan. Maka untuk mendapatkan rata-rata inventory-nya itu sama dengan 3.000 kali 4
50% sama dengan 1.500. Nah itu. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pendekatan asumsinya itu tadi kita berbicara tentang economic order quantity, ya, atau pemesanan yang optimal, kuantitas pemesanan optimal, ya. Kita lihat bahwa 3.000 tadi dikatakan sebagai rata-rata pemesanan dalam satu periode. Oke? Terus kemudian rata-rata penyimpanan yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah 1.500. Maka dapat kita gambarkan grafiknya. Ya, grafiknya kita gambarkan. Ini adalah rata-rata kebutuhannya. Ini adalah D, ini dalam satuan waktu. Pemesanannya adalah 3.000. Sedangkan untuk penyimpanannya adalah 1.500. Maka dalam jangka waktu yang dilakukan dalam pemesanan itu terus seterusnya, ya. Nah, 1.500 ini adalah rata-rata yang dimaksud ketika untuk mendekati waktu lead time-nya. Ini adalah LT, ini adalah waktu. 1.500 ini digunakan untuk menunggu persediaan berikutnya datang pada periode berikutnya di posisi ini 3.000 dan begitu seterusnya sampai akhir periode atau bulan Desember. Oke? Dalam menghitung economic order quantity nanti ada beberapa formula yang dapat kita gunakan atau ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan. Nah, kalau yang kita ketahui secara umum untuk mendapatkan rumus EOQ itu ya ialah sama dengan EOQ sama dengan akar 2D kali S per H. Ini adalah rumus umum yang kita ketahui. Tetapi di dalam persediaan itu ada 4 formula yang dapat kita pakai berdasarkan data-data yang ada, gitu ya. Kalau ini kan kita tahu bahwa ada pemakaian dalam satu periode, terus kemudian ada harga pesan, ada biaya simpan dan lain-lain. Oke. Yang pertama coba kita lihat. Formula yang pertama atau rumus yang pertama ialah di mana untuk dapat menghitung EOQ itu kita akan menggunakan rumus Q sama dengan 2 akar 2 OS per C. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Karena yang kita ketahui itu hampir sama dengan penggunaan bahan baku tadi, tetapi ini dengan notasi yang berbeda. Oke? Q sama dengan akar 2 OS per C. Q adalah jumlah pemesanan yang optimalnya, sedangkan O itu adalah biaya pemesanan, S adalah penggunaan bahan baku dalam unit untuk satu periode. Jadi dia hampir sama dengan D, sedangkan C adalah carrying cost dalam satuan unit. Oke? Nah, untuk mendapatkan rumus yang ini atau formula yang pertama, kita perlu tahu bahwa untuk mendapatkan biaya pesan. Nah, biaya pesan ini akan berkaitan dengan berapa kali kita melakukan pemesanan. Maka biaya pesan dapat dituliskan dengan rumus biaya pesan dikali jumlah penggunaan unit per periode dibagi dengan pemesanan dalam satu kali pesan. Maka ini kita dapatkan untuk biaya pesannya, ya. Sedangkan untuk mendapatkan biaya simpan atau carrying cost-nya itu, maka carrying cost dikali jumlah pemesanan dalam satu kali pesan dibagi dengan 2 atau rata-rata yang disimpan. Maka untuk mendapatkan total cost-nya itu sama dengan O kali S per I atau biaya pesan dikali dengan jumlah pemakaian dan jumlah pemesanan dalam satu kali periode ditambah biaya simpan kali
pemesanan dalam satu periode dibagi dengan 2. Jadi biaya simpan dikali dengan biaya pesan sama dengan carrying cost atau penyimpanan Q per 2, sehingga 2 kali biaya pesan dikali dengan total pemesanan dibagi dengan carrying cost sama dengan Q maka ketika dia pindah ke sebelah close kiri, Q sama dengan akar 2 OS per C. Nah, itu untuk mendapatkan rumus yang pertama. Oke? Ada contoh soal. Nah, kita sudah tahu rumus yang pertama itu seperti ini, apa-apa saja variabelnya. Ekokinya dapat dihitung. Nah, siapa yang bisa menghitung ekoki menggunakan rumus yang pertama? Silakan. Siapa yang bisa? Itu ada rumusnya di atas. Nah, silakan langsung. Nih. Ayo. Silakan. Itu ada rumusnya di atas. Oke, silakan. Apa yang dikerjakan temannya itu sudah betul atau tidak? Sudah? Betul ya? Sudah betul. Jadi dia memahami bahwa biaya pesannya adalah 100 dengan penggunaan unit dalam satu periode ini 1.600. Jadi kuantitas pemesanannya rata-ratanya adalah 400. Kalau Anda lihat di formula kedua, yang diketahui adalah biaya pemesanan dalam setiap kali pesan, terus kemudian ada biaya inventory, terus kemudian ada kebutuhan periodenya. Oke, besarnya total cost yang dikeluarkan itu adalah optimalisasi dari biaya pesan ditambah biaya simpan. Jadi rumusnya adalah ekonomi ya, sama dengan 2 kali biaya pesan adalah CP dan kali R per CA. Jadi formula yang kedua ini agak berbeda daripada formula yang pertama tadi. Ini 800. 1000. Jadi kayaknya banyak 200 kali 800 hasilnya 1000. Nomor 1000. Berarti bagaimana? 200 kali 800. Jadi untuk formula yang kedua itu dituliskan karena ini adalah kali 2 langsung 200 kali ini. Oke, berarti 200 kali 800. Sama dengan 60.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam formula yang ketiga. Nah, formula yang ketiga ini yang membedakan adalah apanya? Persentase dari biaya simpan. Jadi untuk formula yang ketiga ini diketahui bahwa
carrying cost ini adalah persentase dari harga beli barang tersebut. Oke? Maka untuk menuliskan rumus EOP-nya itu sama 2 OS per harga beli P kali I, ya, P kali I, di mana 2 kali kebutuhannya 1.600 dikali dengan 100 dibagi dengan harga belinya adalah $10 dikali dengan 20% atau 0. Maka didapatkan juga sama hasilnya akan 160.000 sama dengan 400. Jadi sudah tiga formula yang kita gunakan itu untuk menentukan pemesanan optimalnya, hampir sama semua, tapi kasusnya yang berbeda. Oke. Selanjutnya untuk menghitung EOQ yang keempat. Nah, di sini ada yang keempat. Yang keempat ini yang dikatakan sebagai N frekuensi. Berarti frekuensi terhadap pemesanan optimalnya itu bisa kita ketahui ketika kita mengetahui berapa frekuensi pemesanannya dalam satu periode. Untuk menentukan N kepada EOQ-nya atau untuk mengetahui pemesanan optimal berdasarkan berapa kali pesan, maka kita dapat tuliskan dengan rumus, ya, kebutuhan bahan dalam satu periode A kali harga beli per unit, ya, atau kita biasa sebut dengan nanti A kali biaya pesannya, ya, biaya pesan kita tulis dengan S kali dengan C dibagi 2 kali 100 adalah $100 itu tadi apa? Maka kali. Nah, untuk mendapatkan kuantitas pemesanan optimalnya, maka kita tinggal begini, ya, kita tuliskan EOQ sama dengan, jadi berapa tadi? 1.600 dibagi dengan 4 kali pemesanan sama dengan 400 bulan. Jadi 400 juga didapatkan. Jadi walaupun formulanya berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama untuk mendapatkan kuantitas pemesanan. Oke. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian sebagai bekal latihan di rumah. Jadi tugas ini silahkan dikerjakan di rumah, kemudian nanti kita akan evaluasi di minggu depan, dan juga saya akan memberikan nilai terhadap latihan kasus yang adik-adik telah kerjakan. Jika saya rasa tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Dengan berakhirnya kelas online presiden ini, mari kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirobbilalamin dengan membaca doa sebelum menutup kelas. Mari kita membaca doa dimulai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.